Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-76. Oke, kita bahas soal yang pertama. Presiden memiliki kekuasaan yang tidak dapat diganggu-gugat. Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa presiden adalah A. Memiliki masa jabatan seumur hidup, B. Memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, C. Merupakan lembaga eksekutif tertinggi, D. Berkedudukan sebagai pejabat tertinggi pemerintahan, E. Berkedudukan sebagai kepala negara. Jadi pengertian bahwa presiden memiliki kekuasaan yang tidak dapat diganggu-gugat adalah bahwa presiden berkedudukan sebagai kepala negara. Jawaban soal nomor 1 adalah pilihan E. Soal nomor 2. Pengesahan UUD 1950 dilakukan oleh A. DPR dan Presiden, B. DPR, C. Konstituante, D. Presiden, E. Kabinet. Yang ditanyakan adalah yang mengesahkan Undang-Undang Dasar sementara 1950 adalah. Dari kelima pilihan ini, jawaban yang benar adalah pilihan E, yaitu Kabinet. Jadi kabinetlah yang mengesahkan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. Soal nomor 2 jawabannya adalah pilihan E. Soal nomor 3. Sel-sel aktif berkaitan dengan kewarganegaraan. Untuk menjadi warga negara, seseorang perlu A. Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa, B. Memberi prestasi yang besar terhadap bangsa, C. Telah bertempat tinggal selama 18 tahun, D. Mempunyai inisiatif sebagai warga negara, E. Menikah dengan warga negara Indonesia. Jadi menurut sel-sel aktif yang berkaitan dengan kewarganegaraan, untuk menjadi warga negara seseorang perlu titik-titik. Di antara kelima pilihan ini, jawabannya adalah pilihan D, yaitu mempunyai inisiatif sebagai warga negara. Jadi menurut sel-sel aktif ini, untuk menjadi warga negara, seseorang perlu mempunyai inisiatif sebagai warga negara. Jawaban soal nomor 3 adalah pilihan D. Lanjut soal nomor 4. Subjek hukum perdata internasional adalah A. Manusia, B. Gereja Anglikan, C. Organisasi internasional, D. Negara-negara bagian, E. Negara Serikat, yang menjadi subjek perdata internasional. Jadi kalau kita lihat dari pengertian hukum perdata internasional, maksudnya adalah cabang hukum yang mengatur hukum antara individu atau badan hukum yang berasal dari negara yang berbeda. Hukum perdata internasional melibatkan peraturan yang mengatasi konflik transaksi internasional seperti kontrak, gugatan, kepemilikan properti, warisan, perkawinan antar negara. Jadi subjek dari hukum perdata internasional adalah organisasi internasional. Jawaban soal nomor 4 adalah pilihan C. Soal nomor 5. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Kedaulatan keluar tetap di tangan pemerintah pusat. Yang kedua, kekuasaan asli tetap pada daerah-daerah. 3. Daerah tetap diberi wewenang untuk mengurus daerahnya sendiri. 4. Kedaulatan ke dalam dan keluar di tangan pemerintah pusat. 5. Adanya pelimpahan wewenang dekonsentrasi. Pertanyaannya, yang termasuk negara kesatuan dengan sistem desentralisasi antara lain A1, 2, dan 3, B1, 3, dan 5, C1, 2, dan 5, D1, 2, dan 4, E1, 4, dan 5. Jadi, kalau kita ingin tahu desentralisasi, jadi desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi dari kelima pernyataan ini yang merupakan yang termasuk negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah pilihan B, 1, 3, dan 5, yaitu kedaulatan keluar tetap di tangan pemerintah pusat, kemudian daerah tetap diberi wewenang untuk mengurus daerahnya sendiri, dan yang kelima, adanya pelimpahan wewenang dekonsentrasi. Jadi, soal nomor 5 jawabannya adalah 1, 3, dan 5.
Lanjut soal nomor 6. Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem organisasi ekonomi. Yang menjadi ciri positif dari sistem organisasi ekonomi di Indonesia adalah A. Kebijakan ekonomi untuk kemakmuran rakyat diserahkan ke daerah. B. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri akan disertai dengan perlindungan hukum. C. Perekonomian disusun atas usaha bersama dan kekeluargaan. D. Pembangunan industri harus memakai analisis dampak lingkungan. E. Pengelolaan potensi alam harus memakai analisis dampak lingkungan. Yang ditanyakan adalah yang menjadi ciri positif dari sistem organisasi ekonomi di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Berikut pembahasannya. Yang menjadi ciri positif dari sistem organisasi ekonomi adalah perekonomian disusun atas usaha bersama dan berasaskan kekeluargaan. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, yang bunyinya perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Jadi soal nomor 6 yang merupakan ciri positif dari sistem organisasi ekonomi di Indonesia adalah pilihan C, yaitu perekonomian disusun atas usaha bersama dan kekeluargaan. Lanjut soal nomor 7. Fungsi partai politik adalah A. Mempertahankan persatuan bangsa, B. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, C. Melaksanakan pendidikan politik bagi warga negara, D. Menyukseskan pemilihan umum Indonesia, E. Menyukseskan gerakan sadar hukum bangsa. Yang ditanyakan adalah fungsi partai politik. Di antara kelima pilihan ini yang merupakan fungsi partai politik adalah pilihan C, melaksanakan pendidikan politik bagi warga negara. Lanjut soal nomor 8. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah kecuali A. Mengembangkan peran dan fungsi DPRD, B. Meningkatkan peran serta masyarakat, C. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, D. Memberdayakan sistem peradilan dan hukum, E. Upaya untuk mendorong dan memberdayakan masyarakat. Soal nomor 8 menanyakan yang bukan merupakan tujuan pemberian otonomi kepada daerah. Dari kelima pilihan ini, yang bukan merupakan tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah pilihan D, yaitu memberdayakan sistem peradilan dan hukum. Sedangkan pilihan A, B, C, dan E merupakan tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu mengembangkan peran dan fungsi DPRD, meningkatkan peran serta masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, dan upaya untuk mendorong dan memberdayakan masyarakat. Jadi, soal nomor 8 jawabannya adalah D, memberdayakan sistem peradilan dan hukum. Lanjut soal nomor 9. Di bawah ini adalah wewenang MK atau Mahkamah Konstitusi kecuali A. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, B. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, C. Memutuskan pembubaran partai politik, D. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu, E. Membuat perjanjian dengan negara lain. Yang ditanyakan pada soal nomor 9 adalah yang bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi. Dari kelima pilihan ini, yang bukan wewenang MK atau Mahkamah Konstitusi adalah pilihan E, yaitu membuat perjanjian dengan negara lain. Sedangkan pilihan A, B, C, dan E merupakan wewenang dari MK, yaitu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu. Jadi, soal nomor 9 jawabannya adalah E, membuat perjanjian dengan negara lain. Soal yang terakhir, lingkungan peradilan dapat dibedakan sebagai berikut, kecuali A. Pengadilan umum, B. Pengadilan agama, C. Pengadilan militer, D. Pengadilan khusus, E. Pengadilan tata usaha negara. Yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan lingkungan peradilan. Dari kelima pilihan ini, yang bukan merupakan lingkungan peradilan adalah pilihan D, yaitu pengadilan khusus. Sedangkan pilihan A, B, C, dan E merupakan
lingkungan peradilan yang ada di Indonesia, yaitu pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara. Jadi soal nomor 10 jawabannya adalah pilihan D. Oke teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.